Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di video kali ini, kita akan merenungi sebuah peristiwa agung yang mengguncang hati umat Islam di seluruh dunia, detik-detik wafatnya kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Dalam naungan kasih sayang Sang Pencipta, Baginda Rasulullah menjalani hari-hari terakhirnya di bumi ini, meninggalkan warisan mulia yang abadi bagi umatnya. Mari kita selami kisah penuh hikmah ini, yang akan menggugah jiwa dan menambah kecintaan kita kepada sosok suri teladan terbaik sepanjang masa. Simaklah perjalanan terakhir Rasulullah SAW, sebuah kisah yang tak hanya menyentuh hati, namun juga mengingatkan kita akan keindahan iman dan akhir dari perjuangan seorang manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama-agama samawi yang telah datang sebelumnya. Beliau menjadi satu-satunya manusia yang diutus untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan akhlak yang sempurna, Nabi Muhammad SAW juga menjadi teladan yang agung atau qudwah bagi semua orang dari berbagai zaman dan tempat. Kepergian Nabi Muhammad SAW pada usia 63 tahun, lebih 4 hari, meninggalkan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh para sahabat dan seluruh umat Islam. Kehilangan ini begitu berat karena sosok beliau yang begitu mulia dan dihormati. Peristiwa detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi momen yang sangat memilukan dan dikenang oleh semua umat yang mencintainya. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda-tanda perpisahan yang jelas. Salah satu momen penting yang menandakan hal ini adalah saat beliau melaksanakan Haji Wada, yang dikenal sebagai Haji Perpisahan. Pada saat itu, Rasulullah SAW memberikan khutbah terakhirnya yang berisi banyak nasihat penting bagi umat Islam. Setelah haji tersebut, kesehatan Nabi mulai menurun secara signifikan. Pada bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW pergi ke Uhud, di mana beliau melakukan solat untuk para syuhada yang gugur di sana. Solat ini dilakukan seakan-akan sebagai perpisahan antara beliau dengan orang-orang yang telah meninggal dan mereka yang masih hidup. Momen ini mengisyaratkan bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Selain itu, Rasulullah SAW juga naik ke atas mimbar dan memberikan pidato yang sangat mengharukan. Dalam pidatonya, beliau berkata, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian, karena aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberikan kunci-kunci dunia, namun demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik sepeninggalku. Yang aku khawatirkan adalah kalian akan bersaing dalam urusan duniawi." Pidato ini mengandung pesan yang mendalam, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat. Namun, yang lebih penting dari itu, beliau memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak terjebak dalam persaingan duniawi yang bisa merusak akidah dan kehidupan spiritual mereka. Sejak momen tersebut, kondisi kesehatan Nabi Muhammad SAW semakin menurun. Namun, meskipun dalam kondisi sakit, beliau tetap menunjukkan keteguhan dan ketabahan yang luar biasa. Selama sakit, beliau tetap melaksanakan solat dan memberikan nasihat kepada para sahabat dan umatnya. Pada hari-hari terakhir sebelum wafatnya, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang semakin parah. Saat itu, beliau berada di rumah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kondisinya yang semakin lemah, beliau tetap berusaha berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, beliau meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, dan permintaan itu dikabulkan. Pada suatu Senin, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW kembali dari pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang, beliau mulai merasakan sakit yang hebat di bagian kepala, dan suhu tubuhnya meningkat. Penyakit ini menandai awal dari hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW di dunia. Nabi SAW mengalami sakit ini selama beberapa hari.
Saat kondisinya semakin memburuk, beliau membuat keputusan untuk berpindah ke rumah istri yang paling dicintainya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Langkah ini diambil untuk mendekatkan diri kepada orang yang terdekat dengan hatinya selama masa sakitnya. Pekan terakhir sebelum wafatnya, keadaan Nabi semakin parah. Suhu tubuhnya semakin tinggi, menandakan kondisi fisiknya yang semakin melemah. 5 hari sebelum wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa demamnya semakin memburuk. Namun, meskipun dalam kondisi tersebut, beliau tetap memikirkan umatnya. Beliau memerintahkan agar tubuhnya disirami dengan air agar bisa bertemu dengan para sahabat dan memberikan nasihat terakhir. Setelah merasa sedikit lebih ringan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Saat itu, kepala beliau sudah terikat untuk menahan sakit, tetapi beliau tetap bertekad untuk menyampaikan pesan terakhir kepada umatnya. Nabi Muhammad kemudian duduk di atas mimbar dan memberikan pidato penuh makna di hadapan para sahabat yang hadir. 4 hari sebelum beliau wafat, tepatnya pada hari Kamis, kondisi kesehatan Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Penyakit yang dideritanya kian memburuk, namun beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Dengan kekuatan yang tersisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengimami solat 5 waktu. Namun, ketika waktu solat Isya tiba, kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Kesakitan yang dirasakan Nabi semakin parah, sehingga beliau tidak mampu untuk pergi ke masjid dan memimpin solat. Oleh karena itu, beliau meminta sahabat terdekatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk menggantikan posisinya sebagai imam solat. Pada detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah, istri beliau yang paling dicintai, memeluk tubuh suaminya dengan penuh kasih sayang. Sayyidah Aisyah mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah salah satu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Sebab, pada saat wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hari giliran Sayyidah Aisyah, di rumahnya, dan dalam pelukannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air liur istrinya, suatu momen yang sangat istimewa bagi Sayyidah Aisyah. Pada saat itu, Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-laki Sayyidah Aisyah, memasuki ruangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah siwak yang ada di tangan Abdurrahman, menandakan keinginan beliau untuk bersiwak. Menyadari hal ini, Sayyidah Aisyah menawarkan untuk menggosokkan siwak ke mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyetujui tawaran tersebut dengan menganggukkan kepala. Dengan lembut, Sayyidah Aisyah mulai menggosokkan siwak pada mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memastikan bahwa beliau merasa nyaman. Setelah bersiwak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang berada di sebuah bejana di dekatnya, kemudian mengusap wajahnya. Beliau pun mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, mengisyaratkan bahwa proses kematian sangat berat dan penuh tantangan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya atau jari-jarinya ke langit, seakan-akan ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibir beliau terlihat bergerak-gerak, seperti mengucapkan sesuatu yang penting. Sayyidah Aisyah yang berada di dekatnya dapat mendengar apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Dengan penuh ketulusan, beliau mengucapkan doa, "Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali, dan pada saat yang sama, tangan beliau mulai melemah, menandakan bahwa ajalnya semakin dekat. Setelah matahari mulai naik pada waktu duha, dan cuaca mulai memanas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad meninggal dunia dengan tenang, kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 8 Juni 632 M atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah,
di kota Madinah, Arab Saudi. Peristiwa ini menandai akhir dari kehidupan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Begitulah kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dan penutup dari seluruh nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah penuh haru tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok teladan sepanjang masa yang mengajarkan kita arti cinta, pengorbanan, dan keimanan yang sempurna. Wafatnya beliau bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk meneruskan ajaran beliau. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengikuti jejak beliau, memperjuangkan kebenaran, dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi kita semua.